intinya cuma punya tekad satu, saya cuma pengen kerja kantoran supaya mama nggak usah jualan nasi kucing lagi tiap malam, karena mamanya nggak pernah ketemu dia apa segala macam kayak gitu tuh. Jadi kayak gitu itu habis itu kayak aku cuma pengen ngantor, saya pengen kuliah supaya bisa kerja, bisa nolongin adik saya karena adik saya harus kuliah karena bapak saya udah di penjara, ibu saya juga nggak tahu pergi kemana sama pacar yang mana, jadi bener-bener cuma dia doang yang ngidupin adiknya. Tuh ada anak-anak kayak gitu. Alhamdulillah aku dipertemukan sama mereka dan akhirnya aku kayak oke, this is it. Aku relain, aku mau biayain mereka nih, jadi beasiswanya jadi beasiswa mereka. Dan sampai sekarang alhamdulillah udah kemampuannya cuma ngambil 3 anak. Dia pas ketemu 6 kandidat, akhirnya 6-6-nya aku ambil saking bagus semua. Saking aku. Ini baru kemarin ini? Ini 2016. Jadi sekarang udah ada 3 batch, 3 angkatan beasiswa Dian. Total udah ada 17 anak ya? 17. Yang lulus udah ada 7, alhamdulillah. Udah ada yang ngantor, udah ada yang jadi lawyer, udah ada yang jadi dokter. Anaknya, tahu ini nggak? Tambang batu yang bapaknya tuh duk ngambil batu capek-capek gitu. Anaknya nggak tega, dia pengen kuliah bukan buat nyombong tapi biar bapak nggak usah kerja lagi, kayak gitu. Okay, I so wanna go into this beasiswa Dian ya. Tapi before I go there, berarti kan Diannya dulu kan, you have this passion about belajar, ilmu itu penting dan perempuan itu harus punya, you need to be smart. Yes, you agree? Yes, I do agree. Kenapa sih gue harus belajar? Kenapa sih gue harus pinter? Khususnya untuk anak-anak perempuan ya. What would you say to them? Aku cuma pengen cerita gini, jadi kan aku nih jadi orang kayak gini, nggak ada yang ngajarin. Tapi aku ngeliat ibu aku kerja kerasnya kayak apa. Di saat anak kecil ngeliat ibunya pantang menyerah, kerja keras segala macam, kerja keras dalam bentuk apapun ya, belajar apa segala macam itu juga kerja keras gitu ya. Itu langsung kebentuk anaknya, dibilangin, diajarin ataupun nggak diajarin, lihat sendiri anaknya gitu loh, bahwa gila loh ibu gue kayak gitu kerja kerasnya, siapa gue berani-beraninya gue nggak mau kerja keras gitu loh. Bayangin orang Indonesia, anak-anaknya yang baru lahir tuh yang masih balita-balita sekarang tumbuh jadi orang-orang yang mau semua kerja keras, happily. Karena apa? Karena mereka ngeliat ibunya, ibu-ibu mereka itu semuanya ngasih contoh yang kayak gitu. I mean, how beautiful is that? Negara kita kan masih banyak banget PR-nya. Ada PR kemiskinan, PR pendidikannya belum bener, ekonominya masih timpang sana-sini. Banyak nih yang perlu diurusin sama seluruh orang Indonesia. Dan orang Indonesia untuk bisa menyelesaikan PR-PR-nya itu harus jadi orang-orang yang mau kerja keras, mau belajar. Dan untuk masuk ke habit itu nggak bisa mulai di sekolah, I think. Itu perlu mulai di keluarga. Karena keluarga dan ibu tuh madrasah pertama manusia, guru pertama kan. Jadi gimana jadinya mau jadi guru yang hebat? Karena semua perempuan itu guru gitu, by nature. Gimana caranya kita mau jadi guru yang baik di rumah masing-masing kalau kitanya sendiri juga cepet gitu, nggak mau cepet tuh cepet ya. Apa sih, kayak nggak bisa lihat, nggak bisa denger, nggak mau terima masukan, nggak mau baca lagi, nggak mau cari tahu. Karena tantangannya anak-anak kita orang Indonesia di zaman nanti itu kan pas nanti kita udah beruzur gitu ya, 2050, 2070 kita udah bawa tanah lagi, mereka tuh tantangannya lebih gede karena populasi mungkin banyak, air bersih udah rebutan ya nggak sih, makanan juga mungkin mereka harus putar otak gimana caranya nih sanggup buat ngasih makan segini banyak populasi gitu loh. Mungkin lahan buat panen juga udah nggak ada gitu loh. The kind of challenges that they need to pecahin tuh besar. Kalau mereka pribadi-pribadi yang nggak mau usaha tuh gimana gitu loh. Hanya orang-orang yang cerdas banget loh yang bisa memecahkan masalah-masalah ini, dan we have to work together gitu loh. Kalau kita cuma membebankan semua PR dan masalah ini hanya kepada setengah populasi manusia, which is cuma laki-lakinya aja, I don't think it's fair juga. Karena kan kita juga bagian dari human race. Kita as perempuan bukan ornamental, bukan aksesoris, bukan penari latar. Kita punya peranan yang sama saudara-saudara kita yang laki-laki. We need to help too. We're also human gitu loh. I like that. High five for being a woman. Okay, my goodness. Alright, so Dian, but here's the thing that's interesting also with you adalah emang kamu suka belajar udah. Poinnya itu, kamu suka belajar. What I think I don't know ya Mbak ya. But I think everybody actually is suka belajar. Jadi belajar tuh apa? Belajar kalau menurut gue is actually
menemukan hal-hal baru yang wow, that's interesting gitu loh. Which is nggak harus terjadi di sekolah sebenarnya. Kayak gini gue ngobrol sama lo, Mbak. Gue belajar banget loh banyak. Mas tadi kan lo bilang sama gue lo lagi belajar agama, and ternyata itu ada tingkatannya banyak banget. I just learn about that, and I was learning from you, and dan itu menurut gue, jadi kayaknya I think kita semua sebenarnya suka karena when you ask the right questions, you get the right answer. Yes. Ya nggak sih? Terus investigasi dapetin jawabannya itu loh yang Iya, menyenangkan menurut betul. gue. Semua orang tuh bisa kepo dapetin yang viral-viral di internet. Berarti kan sebenarnya kemampuan investigasinya tuh ada. Berarti sebenarnya Ini bagus banget. ini bagus. Berarti kesimpulan gue adalah sebenarnya semua netizen Indonesia yang kepo itu punya keinginan Bakat untuk sebenarnya belajar. kan, ada. Cuma masalahnya yang dipelajari adalah sesuatu video viral yang lagi viral apa minggu ini gitu loh. Coba kalau misalnya itu ternyata bisa dipakai kerja misalnya, atau bisa dipakai buat dagang, atau bisa buat apapun gitu loh. Ya. But Dian, what do you want? Apa sih yang Dian pengen anak-anak dan suami dan mungkin keluarga yang tadi kita sebutkan di awal tadi ingat, inilah Dian, this is her. What do you want to be remembered? I don't know. I want to be remembered as maybe somebody that could always see the good in you. I don't know. Tapi kan ada langkah-langkah ya untuk ke situ ya, untuk melihat kebaikan, untuk menjadi baik, untuk semuanya itu butuh steps. First step. I think kayak ngelihat gelas itu sih. Kalau misalnya itu setengah kosong, apa setengah terisi gitu. Kalau misalnya kita bisa selalu ambil yang baiknya, kita jadi punya energi untuk nggak kecapean gitu loh. Mau berusaha tuh, kalau misalnya kita ngeliatnya, aduh, masih setengah kosong. Kita mungkin energi untuk melanjutin lagi sampai dia penuh full tuh lelah gitu loh. Ya. Karena bawaannya tuh fokusnya sama yang belum, sama yang masih jelek gitu. Tapi kalau kita fokusnya, udah sampai sini loh gitu loh. Kita udah punya confidence, and kita udah punya happiness untuk punya energi untuk bisa kita lanjutin sampai pekerjaannya selesai. I think itu sih. Wow, I like that. I like that. Last question. Although I don't want it to be the last one. Okay. Untuk banyak orang yang mungkin hari ini butuh motivation, dan hari ini nggak bisa kita pungkiri ya, ternyata role models tuh di Indonesia pas dicari-cari, iya dia lagi, and you happen to be one of the wanita yang menurut kami semua sangat memotivasi, sangat memberikan positive energy, positive vibe. Kamu berkarya, kamu terus mau belajar, you're broadening your skills. You're a mother, successful mother, inshallah, for your kids. Rumah tangga yang baik dengan suami, banyak hal-hal positif banget yang kita bisa petik dari Dian. Nah, untuk the young Dians, the biggest lesson that you can give. Biggest lessons that I can give. Kalau lagi ada yang berat yang lagi kita jalanin, nggak apa-apa. Itu bukan akhir dunia. Tanpa kamu ketahuin, kamunya juga lebih kuat daripada yang kamu pikir loh. Karena kamunya juga lebih berani daripada yang kamu pikir. Kamu juga sebenarnya lebih cerdas, lebih pintar daripada yang kamu pikir. Dan lebih baik daripada yang kamu pikir. Jadi, jangan pikir problem itu lebih gede daripada kamu. Kamunya yang sebenarnya jauh lebih gede daripada yang kamu pikirin untuk menghadapi problem dan situasi seperti itu. Never lose hope. Apalagi bisa selalu berusaha dan doa sama yang di atas. Gak ada yang gak mungkin. Gak ada yang gak mungkin. Magic does happen. And it happens from us. Believing that magic is real is 80% of the magic itself. Nice. Enter Ariel. The magic happens. Thank you, Dian. Thank You're you so welcome. much. This is so deep. So deep. I really hope, aku benar-benar berdoa semoga Dian terus cemerlang masa depannya, karyanya, dan
story of Dian Sastro di endingnya yang terindah. Amin. Semoga Allah tambah sayang sama Dian and bless you even more. Barakallahu fikum. Thank you. Terima kasih for having me. Thank you. Thank you. Semoga bermanfaat ya. Amin. Langkah baikmu berarti dari Dian adalah bagaimana kita menurunkan ego. Bukan untuk membuktikan kepada siapa-siapa bahwa kita bisa atau kita mampu, tapi kita melakukan sesuatu benar-benar dari hati dan untuk bisa menjadi manfaat untuk banyak orang. Masya Allah, keren banget, ya nggak sih? Dia sudah melakukan langkah baiknya dan sekarang giliran kamu. Ya udah, kalau begitu kayaknya kita sama-sama bisa mewujudkan itu dengan mengikuti langkah baikmu berarti bersama Wardah. Tinggal kamu scan aja barcode ini dan kalau kamu ingin melakukannya sekarang, kamu juga bisa donasi dan juga memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan. Tinggal diklik aja, oke? And I really hope bahwa hari ini kamu mendapatkan petikan kehidupan dari Dian yang sangat inspiratif. Kamu ambil yang baik-baik dan mudah-mudahan ini bisa menjadi hal yang menggerakkan niat kita dan juga ibadah kita dalam kebermanfaatan. Thank you so much again, jazakallah khair. Saya Dewi Sandra dan insya Allah kita akan ketemu lagi di Wardah Heart to Heart berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.